Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang bersama-sama pada hari ini di dalam ibadah melalui platform online. Di mana saja kamu semua berada, kasih dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus menyertai kita. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami melalui platform online ini. Kami sangat bersyukur kami dapat bersama-sama melalui ibadah ini. Kami memulakan ibadah ini melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku, kuasa-Mu Tuhan menguatkanku, kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku, kuasa-Mu Tuhan menguatkanku, kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Bersyukur padamu Yesus,
Ku berharap padamu selalu, kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu, kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu, kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu, kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Mari kita berdoa bersama-sama melalui doa pengampunan. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengetahui kepribadian kami kepada Engkau. Kami seringkali melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Secara sadar maupun tidak sadar, kami sudah lakukan. Malahan kami juga tidak mentaati apa yang Engkau sudah perintahkan melalui Alkitab. Malahan kami juga tidak mengasihi antara satu sama yang lain. Kami tetap mengutamakan keinginan kami sebagai manusia. Oleh itu Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Sucikan kami melalui darah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membantu kami yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Rumahku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Saat ini, mari kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengar pengongsian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Walex. Oleh itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hati-Mu Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan masih dapat kita rasakan sehingga saat ini. Pada hari ini kita akan belajar satu teks yang diambil daripada kitab Kejadian, pasal yang ke-6 ayat 13 hingga ayat yang ke-22, dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Seperti biasa, saya akan membacakan teks pada hari ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya harap kamu juga boleh membaca bersama saya menggunakan Alkitab yang ada pada kamu pada ketika ini. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan segala yang hidup dan segala makhluk dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya hidupnya terpelihara. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh
melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Seterusnya saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang telah kami kenali melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Pada hari ini kami sangat-sangat mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui platform online. Apa yang kami mohon Tuhan ialah penyertaan daripada Engkau pada hari ini, supaya di dalam pembelajaran kami akan firman Tuhan, kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik, dan seterusnya dapat membina kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan, dan sudah tentu melalui pertolongan Roh Kudus. Kami mohon Tuhan, pendengaran firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi mendapat menjadi berkat kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu, kita telah memasuki bulan yang baru dan tema yang baru. Tema pada bulan ini ialah kepatuhan, dan pada hari ini kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita mengenai kepatuhan kepada Tuhan, tetapi melalui teks yang berbeza, konteks yang berbeza, dan situasi yang berbeza, yaitu yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-6 seperti yang saya telah bacakan sebentar tadi. Seperti biasa, saya akan meringkaskan kembali apa yang kita telah pelajari mengenai kepatuhan pada minggu lalu. Karena pada minggu ini juga, teks hari ini juga, ia masih berkaitan dengan kepatuhan yang kita telah pelajari pada minggu lalu. Apakah kepatuhan yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Ada beberapa hal yang kita perlu ingat. Yang pertama-tama sekali, kita mematuhi manusia karena adanya elemen ganjaran dan akibat. Tetapi kepatuhan kepada Tuhan bukanlah hanya disebabkan oleh elemen ganjaran dan akibat, tetapi kepatuhan kepada Tuhan bermula daripada iman dan seterusnya kepada pertobatan yang akan memimpin kepada perubahan melalui pimpinan Roh Kudus. Secara logiknya, orang tidak akan taat kepada sesuatu yang mereka tidak percaya, betul? Kita tidak akan mungkin taat kepada Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ketaatan ataupun kepatuhan kepada Tuhan melalui seorang individu yang sangat terkenal dalam Alkitab. Bahkan kita sudah mengenali individu ini sejak zaman sekolah minggu lagi. Individu yang saya maksudkan ialah Nabi Nuh. Sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita mengenai teks pada hari ini, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang apa yang berlaku sewaktu di dalam zaman Nabi Nuh, supaya kita boleh memahami konteks keseluruhan pada waktu itu. Jika kita melihat beberapa pasal sebelum Kejadian pasal yang ke-6, khususnya dalam Kejadian pasal yang pertama, kita akan mendapati bahwa Allah menciptakan manusia. Dan jika kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia memberontak kepada Allah, dan akibatnya mereka dihalau keluar daripada Taman Eden. Dan setelah mereka dihalau daripada Taman Eden, bermula daripada Adam dan Hawa ini, manusia menjadi semakin ramai di dalam dunia. Bahkan pada ketika itu ada yang hidup ratusan tahun, bahkan ada yang sampai sehingga 900 tahun hidup dalam muka bumi. Ini juga merupakan salah satu faktor kenapa manusia bertambah dengan sangat pesat pada ketika itu. Namun, jika kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan mengatakan bahwa hayat manusia tidak lagi akan sepanjang dahulu, dan tertulis bahwa umur manusia akan ada limitnya, yaitu selama 120 tahun saja menurut kata Kejadian pasal ke-6 ayat yang ketiga. Kenapa? Karena manusia yang semakin ramai itu cenderung melakukan kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Mereka cenderung memberontak dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Disebabkan hal ini, Tuhan mau memusnahkan semua hewan bersama manusia yang diciptakan, karena Tuhan merasa sedih melihat apa yang mereka lakukan di dalam dunia. Tetapi Nuh
mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan Nuh. Sebelum kita meluruskan ke pembelajaran kita, sesuatu hal yang menarik yang ingin saya sentuh, yaitu persoalan ini. Adakah kepatuhan kepada Tuhan hanya disebabkan oleh elemen ganjaran dan akibat saja? Jawabannya ialah tidak. Kenapa? Karena jika manusia patuh kepada Tuhan hanya karena adanya elemen ganjaran dan akibat saja, manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Kenapa? Dari segi ganjaran, ketika manusia berada dalam Taman Eden, mereka sudah merasakan apa yang baik daripada Tuhan. Bahkan saya boleh katakan, mereka sudah merasakan apa yang luar biasa yang Tuhan telah berikan pada mereka. Dan dari segi akibat, mereka dengan jelas mengetahui bahwa jika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka pasti akan mati. Kita semua sudah tahu apa yang berlaku seterusnya, yaitu manusia tetap saja memberontak pada Tuhan karena menerima ganjaran dan menyadari bahwa adanya akibat tidak cukup dan tidak menjamin kepatuhan manusia kepada Tuhan. Tetapi apa yang diinginkan oleh manusia ialah menjadi seperti Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh si ular ketika dia mencobai manusia. Kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu membezakan yang baik dan yang jahat, yang kamu lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita tidak boleh menjadi seperti Tuhan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah entiti yang berada di luar batas ruang dan waktu, permulaan dari segalanya. Bukan ciptaan tetapi pencipta. Dialah Alfa dan Omega. Bagaimana kita boleh menjadi seperti Tuhan yang penuh dengan keterbatasan kita sebagai manusia? Oleh itu, apa yang kita boleh pelajari daripada hal ini? Kita menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan selain daripada Tuhan sendiri. Oleh itu, marilah dengan kerendahan hati kita berserah kepada Tuhan, kita taat dan patuh kepada Tuhan, dan mempercayakan setiap perincian kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Besar. Bukannya memberontak dan melawan kehendak Tuhan. Saya harap dengan penjelasan ini kita semakin paham mengenai kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Berbalik kepada teks kita pada hari ini. Siapakah Nuh? Secara sederhana, Nuh merupakan anak daripada Lamek yang kita lihat dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Selain itu juga dia juga merupakan ayah kepada 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Dan menurut pembacaan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Nuh adalah orang yang benar dan dia juga berbeza daripada orang yang sezamannya, di mana orang yang sezamannya cenderung untuk melakukan kejahatan, tapi Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan dalam arti kata lain ialah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak melakukan kejahatan seperti orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi taat dan patuh kepada Tuhan. Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh mendapat karunia daripada Tuhan, dan Tuhan memberitahu Nuh mengenai rancangannya untuk memusnahkan bumi dan segala isinya, kecuali keluarga Nuh dan Nuh sendiri. Tuhan berfirman kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Yang menariknya di sini ialah bagaimana caranya. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera kayu di tengah-tengah kawasan yang tidak mempunyai air sekalipun. Bayangkan apa pandangan orang lain jika mereka melihat Nuh membuat bahtera di tengah-tengah daratan. Pastilah Nuh akan ditertawakan, bukan? Nuh kelihatan seperti orang bodoh ataupun orang gila yang buat bahtera di tengah-tengah daratan yang tidak mempunyai air sama sekalipun. Jika kamu pernah melihat bagaimana kapal dibuat,
kapal itu dibuat di pinggir lautan supaya senang untuk dilabuhkan kemudiannya setelah kapal itu selesai. Tetapi lihat Nuh, dia membuat bahtera di tengah-tengah daratan yang tidak mempunyai air sama sekali. Bagaimana dia mau melabuhkan bahteranya itu? Dan jika Nuh mau memindahkan bahtera itu sekalipun, bagaimana dia mau memindahkan bahtera yang sebesar itu? Jika kita berpikir secara logik, apa yang dilakukan Nuh adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak logik. Tetapi karena Nuh percaya, dia taat akan perintah Tuhan. Karena Nuh percaya, dia taat kepada perintah Tuhan. Lihat di sini, manusia tidak akan taat kepada Tuhan ataupun patuh kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya seperti Nuh. Jika Nuh ada sedikit pun keraguan kepada firman Tuhan, sedikit demi sedikit, dia pasti akan dipengaruhi oleh kata-kata orang di sekeliling dia yang mencaci, mencemuh dia. Karena tempo untuk menyiapkan bahtera yang sebesar itu bukanlah dalam waktu yang singkat, tetapi memakan waktu yang sangat-sangat lama. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik berapa lama tempo waktu itu, tetapi ada 3 pendapat utama di dalam hal ini. Pendapat pertama ialah ada catatan menarik dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 yang menyatakan rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selama-lamanya. Dan itu limitnya ialah 120 tahun saja. Banyak pengkaji Alkitab yang melihat ini sebagai jumlah masa dari ramalan penghakiman Tuhan sehingga banjir tiba. Ada juga yang menganggap sebagai jangka masa yang Tuhan akan berikan kepada manusia untuk hidup. Seperti yang saya katakan di awal tadi, limit manusia cuma 120 tahun. Nah, bagi saya ini merupakan tafsiran bahwa manusia tidak akan hidup lebih lama daripada 120 tahun. Dan mungkin kalau karena anugerah ada yang lebih daripada 124, 21, tetapi tidak melebihi sehingga 900 tahun seperti sebelum ini. Manakala pandangan yang ketiga juga berpendapat bahwa banjir akan berlaku di dalam masa 120 tahun setelah Nuh menerima firman itu. Dan berdasarkan tarik lain yang disebut dalam kronologi banjir, pilihan ketiga ini nampaknya merupakan tafsiran yang paling tepat. Kenapa? Karena Nuh mulai mempunyai anak laki-laki pada usia 500 tahun dan banjir berlaku ketika dia berusia 600 tahun. Sekiranya anak bongsu dilahirkan hanya beberapa tahun selepas anak lelaki pertama Nuh dan cukup tua untuk menikah, kita boleh lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, kita dapat menganggarkan bahwa Nuh mungkin berusia sekitar 520 tahun ketika dia menerima perintah itu, perintah daripada Tuhan untuk membina bahtera. Nah, kesimpulannya, pembinaan bahtera mungkin memerlukan masa maksimum 80 tahun untuk diselesaikan. Walaupun jangka masa untuk menyiapkan bahtera mungkin di dalam 50 hingga 80 tahun. Tetapi poinnya di sini ialah 50 atau 80 tahun waktu yang diperlukan untuk menyiapkan bahtera. Ini merupakan satu tempo masa yang begitu lama, betul? Banyak yang terjadi. Banyak yang boleh terjadi dalam tempo waktu itu. Bayangkan berapa lama orang mempersendakan, mengolok-olok keluarga Nuh karena dia membina bahtera di tengah-tengah daratan. 50 tahun ataupun 80 tahun dihina merupakan satu tempo penghinaan yang cukup lama. Mungkin cukup untuk menggoyahkan iman seseorang. Tetapi kita bersyukur karena setelah membaca, Nuh tidak goyang dan dia tetap percaya dan taat kepada perintah Tuhan meskipun menghadapi banyak tantangan. Jika kamu berada dalam situasi Nuh, kira-kira apa yang mungkin terjadi? Mampukah kita bertahan? Mampukah kita tetap setia kepada firman Tuhan meskipun ramai orang tidak bersetuju dengan kita? Mampukah kita percaya kepada Tuhan sehingga akhirnya
Jika ada satu hal yang kita boleh pelajari daripada kisah Nuh ini, ialah Tuhan boleh dipercayai. Apa yang dikatakan oleh Tuhan boleh dipercayai. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita meluruskan pembacaan kita dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, di dalam ayat ini kita akan mendapati bahwa Tuhan memberikan gambaran bagaimana seharusnya bahtera itu dibina kepada Nuh, yaitu 300 hasta panjang, 50 hasta lebar, dan 30 hasta tinggi yang diperbuat daripada kayu gofir. Secara pribadi saya juga berpikir bagaimana desain bahtera Nuh apabila ia sudah selesai dibina. Dan persoalan seterusnya ialah bolehkah bahtera ini timbul di atas permukaan air dan berfungsi seperti mana yang dikehendaki. Setelah membaca beberapa artikel mengenai bahtera Nuh, akhirnya saya terjumpa dengan salah satu kajian yang dilakukan oleh 4 orang ahli fizik yang graduate daripada University of Lancaster mengenai bahtera Nuh. Mereka juga pada awalnya ragu akan ketepatan maklumat secara saintifik yang diberikan oleh Alkitab. Dalam arti kata lain, mereka tidak percaya bahwa berdasarkan maklumat yang diberikan dalam Alkitab ini, bahtera Nuh akan timbul dan berfungsi seperti apa yang diinginkan. Tetapi setelah menjalankan kajian mereka juga terkejut bahwa bahtera Nuh sebenarnya boleh berfungsi. Dan menurut mereka lagi, jika bahtera itu selesai dibina, bahtera itu boleh menampung seberat 50.540.000 kg atau bersamaan dengan 2,15 juta ekor domba yang purata berat domba itu ialah 23 kg. Tapi kita mengetahui bahwa Nuh tidak mengambil semua domba tetapi mengambil binatang berpasangan. Setelah meneliti semua ini, apakah maksudnya bagi kita yang mengetahui bahwa bahtera yang dibuat Nuh, yang dibina Nuh berdasarkan apa yang diberikan oleh Tuhan, informasi yang diberikan oleh Tuhan boleh berhasil? Apakah dapatan kita? Memang masih banyak misteri di sebalik bahtera Nuh yang belum diketahui. Namun cukup memberi ketenangan bagi kita yang menunjukkan bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab adalah sesuatu yang boleh dipercayai, yang sudah dibuktikan secara saintifik memang boleh berfungsi seperti yang dikehendaki. Bukan mitos atau bukan sekadar cerita turun-temurun tanpa kajian. Tapi semakin lama orang mengkaji mengenai Alkitab, semakin banyak kebenaran yang mereka temui di dalam Alkitab. Firman Tuhan boleh dipercayai. Amin. Berdasarkan teks kita pada hari ini, adakah kita sudah belajar dengan lebih jelas mengenai kepatuhan kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan saya akan ulang sebentar lagi. Kepatuhan kepada Tuhan bukanlah hanya disebabkan oleh elemen ganjaran dan akibat. Kita sudah tahu kenapa. Tapi kepatuhan kepada Tuhan bermula daripada iman, pertobatan, dan perubahan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan boleh dipercayai. Kenapa tidak bersandar kepada Tuhan? Saya ingin bercakap sedikit mengenai keselamatan. Kita tidak diselamatkan karena kita berbuat baik atau kita bekerja untuk keselamatan kita, apalagi kita membayar untuk keselamatan kita. Kita diselamatkan karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan apa yang kita perlu lakukan ialah menerimanya. Dan itu sangat simpel untuk menerima Yesus sehingga jutaan orang tersandung olehnya. Tuhan membuat itu sangat simpel sehingga anak kecil boleh percaya, orang buta boleh percaya, orang yang tidak berpelajaran boleh percaya, manusia dari berbagai bangsa boleh percaya, manusia dari berbagai budaya dan kewarganegaraan boleh percaya. Dan Tuhan katakan, percayalah kepadaku.
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Seisi keluarga juga akan diselamatkan. Tapi perkataan percaya tidak bermaksud hanya percaya, tapi juga bermaksud komitmen dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh percaya kepada Tuhan, dia taat, dia berkomitmen taat dan patuh kepada Tuhan, dan dia diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami semakin diperjelas mengenai apakah itu kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Dan kami mulai sadar bahwa ketaatan tidak datang disebabkan oleh adanya elemen ganjaran dan akibat, tapi ketaatan kepada Tuhan lahir daripada hati yang percaya, yang bertobat, yang diubah oleh Roh Kudus. Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, minta dipimpin oleh Tuhan, minta dibangun oleh Tuhan, supaya kami semakin mau menjadi seperti contoh yang Tuhan telah berikan kepada kami, mau menjadi seperti Yesus Kristus. Kami mau percaya dan kami mau berkomitmen untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai akhirnya, meskipun banyak halangan, banyak cabaran, banyak dugaan seperti yang dialami oleh ramai orang percaya dalam dunia. Kuatkan kami Tuhan, dan teguhkanlah kami Tuhan. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa supaya setiap hari, setiap saat kami mulai bersyukur kepada Tuhan, meskipun di dalam apa hal sekalipun yang berlaku di dalam dunia ini. Kuatkan kami Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa baik keadaan sekeliling, segala masalah yang berlaku, segala kekacauan yang berlaku disebabkan oleh pandemi COVID-19 ataupun banyak hal-hal yang lain. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Kuatkanlah kami Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang berada di mana sahaja, yang kekurangan dari segi makanan, yang sakit. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka. Kami membawa mereka dalam doa kami, supaya Tuhan melihat dan berbelas kasihan kepada mereka. Masih banyak hal yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, tapi kami sangat-sangat percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui. Kami hanya meminta, tapi jadilah kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa melalui doa syafaat. Ada beberapa bahan doa yang kita akan doakan bersama, yaitu yang pertama, berdoa bagi jemaat yang dijangkiti penyakit COVID-19, semoga diberikan penghiburan dan kesembuhan. Kedua, berdoa bagi ekonomi jemaat dan keperluan saat menghadapi PKP yang kedua ini. Dan yang ketiga, berdoa bagi seluruh anggota, termasuklah para pemimpin gereja, untuk sentiasa bersabar dan bagi menghadapi cabaran di dalam pelayanan. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi pembelajaran anak-anak di saat pandemi ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan bagi penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini ada beberapa bahan doa melalui pelayanan doa syafaat. Kami berdoa Tuhan bagi para jemaat yang sedang menghadapi penyakit ini, berikan kesembuhan, penghiburan kepada mereka saat mereka menghadapi cabaran di dalam kehidupan, biar mereka dapat disembuhkan dan juga dapat dihiburkan di dalam permasalahan ataupun saat mereka menghadapi penyakit COVID-19 ini.
Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang sedang menghadapi ataupun mengalami kekurangan di dalam PKP yang kedua ini. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat kami, termasuk mereka yang sangat memerlukan ekonomi dan sedang menghadapi cabaran. Berikan berkat kepada mereka Tuhan, dan kami percaya Engkau akan membantu mereka walaupun dari segi apa jua cara, dan kami percaya Engkau akan menolong dan membantu, membuka jalan bagi menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh para pemimpin kami, termasuk pemimpin utama kami di pusat, malahan ketua paroki, pendeta paroki, para gembala yang melayani, para pemimpin-pemimpin di setiap gereja. Kami berdoa bagi mereka supaya setiap cabaran melalui pandemi ini mereka dapat atasi dengan baik, melawan sentiasa mengutamakan iman jemaat untuk sentiasa meningkat di kala pandemi ini. Kami percaya banyak cabaran di dalam permasalahan seperti ini, tetapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau menyertai para pemimpin walaupun mereka mengalami letih dan lesu di saat seperti ini. Walaupun kami tidak dapat bergereja ataupun beribadah bersama-sama melalui ibadah secara fisikal, tapi kami yakin percaya di dalam pelayanan secara online juga kami dapat menyembah dan memuji, malahan dapat mendengar perkongsian firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak di dalam pembelajaran mereka, dan pada tahun ini kami menghadapi sekali lagi pandemi, malahan bermula sejak tahun ini sistem pembelajaran di seluruh Malaysia, masuklah kami juga Tuhan mengalami satu perubahan yang besar. Kami harus menggunakan platform secara online untuk belajar. Oleh itu, bantu setiap anak-anak yang menghadapi permasalahan, yang sedang berusaha untuk belajar secara online, malahan ibu bapa juga. Kami berdoa supaya mereka dapat membantu anak-anak di dalam pembelajaran seperti ini. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya doa-doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan menematkan ibadah ini. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kuat
kita mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini, mari kita mengingati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama, dengarlah. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan juga segala kekuatanmu. Dan perintah yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah yang lebih daripada kedua perintah ini. Mari kita berdoa bagi doa berkat. Kami mengucap syukur setiap kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk memuji Tuhan, belajar mengenai firman Tuhan, dan mengenali Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesempatan ini. Pada hari ini Tuhan, kami dengan seia dan sekata mau mengatakan, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tidak tersasar daripada tujuan asal kami. Dan biarlah kasih dan anugerah dan berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian pada hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa.